Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, kalau semua sehat-sehat, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Sudah selesai, terima kasih Indra. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Julindra Mose, Ameliana Landang, Noemia Dosredis, Epifania Polis. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, tema kita minggu lalu itu tentang siapa yang tahu? Oke, tentang benda hidup dan benda mati. Sekarang tema kita hari ini itu adalah fungsi alat-alat tubuh. Tema kita hari ini adalah apa? Fungsi alat-alat tubuh. Oke, baik. Jadi yang kita harus pelajari itu ada 5. Yang pertama, alat pernapasan pada manusia. Yang kedua, alat pernapasan pada hewan. Yang ketiga, alat pencernaan manusia, makanan dan kesehatan. Yang keempat itu alat peredaran darah manusia. Yang kelima itu gangguan pada alat peredaran pada manusia. Kita akan mulai dengan pertama itu alat pernapasan manusia. Jadi yang pertama itu alat pernapasan pada manusia. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, alat pernapasan pada manusia itu apa-apa saja? Ya, alat pernapasan manusia itu ada 3. Yang pertama hidung, alat pernapasan pada manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama hidung, yang kedua tenggorokan, dan yang ketiga itu paru-paru. Ada yang tahu alat pernapasan pada hewan? Ya, Milan bilang alat pernapasan pada hewan itu paru-paru dengan insan, bukan paru-paru dengan insan saja, tetapi ada beberapa alat pernapasan pada hewan. Yang pertama itu paru-paru, kedua insan, ketiga itu kulit, pundi-pundi udara. Jadi alat pernapasan pada hewan itu ada 3. Sekarang Ibu mau tanya, alat pernapasan pada hewan itu ada 3. Dan manusia itu ada 3. Alat peredaran darah itu ada pembuluh darah dan jantung. Kalau yang terakhir itu memerlukan makanan, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ketika kita bernapas, kita menghirupkan dan mengeluarkan udara melalui organ.
kita mengeluarkan melalui organ keluar dari tubuh. Udara merupakan campuran dari berbagai gas, diantaranya gas oksigen. Oke. Bagian udara yang mengeluarkan adalah karbon dioksida. Ketika kita menghirup udara, oksigen yang masuk melalui hidung kemudian keluar dari pangkal tenggorokan. Setelah itu mengeluarkan melewati dua saluran yang berukuran lebih dari kecil dari tenggorokan. Dua saluran itu disebut bronkus. Setelah melewati bronkus, udara masuk ke paru-paru. Oke. Hidung. Yang pertama itu alat pernapasan pada manusia itu yang pertama hidung. Hidung itu merupakan indera penciuman. Hidung itu terdiri bagian dari lubang hidung dengan tenggorokan. Yang kedua itu tenggorokan dan paru-paru. Paru-paru pada manusia itu terletak dalam rongga dada. Paru-paru manusia itu terletak pada rongga dada. Paru-paru terdiri atas paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kanan itu lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kecil. Oke. Udara yang masuk melalui hidung, kemudian melalui pangkal tenggorokan, dari pangkal tenggorokan habis melewati rongga udara masuk ke tenggorokan trakea. Di dalam dada trakea bercabang menjadi dua yang disebut dengan bronkus. Jadi bronkus itu tersusun dari pipa-pipa kecil yang disebut bronkiolus. Pada ujung bronkioli terdapat kantong udara yang disebut alveolus, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida atau CO2. Oke, tadi kita sudah membahas tentang alat pernapasan pada manusia, yaitu ada pertama hidung, yang kedua tenggorokan, dan yang ketiga itu paru-paru. Sekarang kita masuk pada yang kedua itu alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan itu tadi kita sudah sebut ada 4. Nah, yang pertama itu paru-paru, yang kedua itu insan, yang ketiga itu pundi-pundi udara, yang keempat itu kulit. Jadi alat pernapasan pada hewan itu juga melalui bernapas. Cara bernapas hewan yang hidup di darat itu berbeda dengan kita manusia yang hidup di darat. Dan juga hewan itu berbeda dengan hewan yang di darat itu bernapas berbeda dengan hewan yang di air. Oleh karena itu alat pernapasan pada hewan sesuai dengan tempat hidungnya. Ikan bernapas itu menggunakan insan, sedangkan kakap bernapas itu juga menggunakan paru-paru dan kulit. Adapun burung bernapas dengan paru-paru. Berikut ini akan dipelajari sistem pernapasan ikan, cacing, tanah, dan katak. Yang pertama itu bagian-bagian dari alat pernapasan pada hewan itu sudah kita hitung ada 4. Yang pertama paru-paru, 2 insan, ketiga kulit, dan yang keempat itu pundi-pundi. Alat pernapasan pada ikan itu insan. Ikan itu hidup di kolam. Dan alat pernapasan pada cacing itu apa? Kalian pernah lihat cacing? Oke. Kalau musim hujan itu cacing sudah merayap di atas permukaan tanah. Jadi cacing itu dia bernapas melalui kulit. Sedangkan ikan itu bernapas melalui paru-paru insan. Sedangkan katak itu bernapas pada paru-paru dan kulit.
Yang pertama itu alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan pada manusia. Yang kedua itu alat pernapasan pada hewan. Yang ketiga alat pencernaan manusia. Alat pencernaan pada manusia itu proses pencernaan terdiri atas perencanaan mekanik dan perencanaan secara kimiawi. Yang pertama, pencernaan secara mekanik itu di rongga mulut yang menghancurkan melalui oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Habis pencernaan secara kimiawi itu terjadi di dalam rongga mulut, usus, lambung, dan batuan eksim. Eksim itu yang suatu kimia yang membentuk proses pencernaan. Oke, baik. Setelah itu kita akan masuk di yang berikut itu alat perendarah manusia. Yang keempat itu alat perendarah itu kita akan belajar tentang alat perendarah manusia. Yang pertama itu darah. Darah itu ada darah. Yang kedua itu penggolongan darah. Yang ketiga pembuluh darah. Pembuluh darah itu juga masih ada termasuk dalam 3 bagian. Yang pertama pembuluh darah madi, yang kedua pembuluh darah balik, yang ketiga itu pembuluh darah kapiter. Terus yang keempat ada jantung. Jadi alat perendaran darah pada manusia itu ada 4 bagian. Yang pertama itu darah, yang kedua itu penggolongan darah, yang ketiga itu pembuluh darah, dan yang keempat itu jantung. Kalian sudah mengerti anak-anak? Sudah. Oke. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Yang terakhir itu yang kelima. Yang kelima itu gangguan pada alat perendarah darah manusia. Jadi yang pertama itu ada alat pernapasan pada manusia, yang kedua alat pernapasan pada hewan, yang ketiga itu alat pencernaan manusia, dan yang keempat itu alat pencernaan manusia, dan kelima itu alat pencernaan darah pada manusia. Jadi alat pencernaan darah pada manusia itu ada dibagi menjadi 5 bagian. Di mana 6. Minta maaf, ada 6 bagian. Yang pertama itu anemia. Anemia itu yang gangguan disebabkan rendahnya darah KB, misalnya darah KB untuk hemoglobin. Yang kedua itu tekanan darah rendah. Itu gangguan disebab terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga itu tekanan darah tinggi. Ada darah tinggi, darah rendah, dan yang keempat itu kanker darah. Yang kelima itu hemofilia, dan yang
Oke, jadi pertemuan kita sampai di sini. Sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengerti? Oke, baik. Jadi sebelum kita pulang, Ibu akan merangkum pembelajaran kita pada pagi hari ini itu. Kita akan belajar yang pertama itu alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan pada manusia itu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua itu alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan itu ada 4. Yang pertama paru-paru, kedua insang, ketiga kulit, yang keempat itu pundi-pundi udara. Yang ketiga itu alat pencernaan manusia. Alat pencernaan pada manusia itu ada 5. Yang pertama mulut, kedua tenggorokan, yang ketiga lambung, keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir itu anus. Yang keempat itu kita belajar tentang alat pencernaan peredaran darah pada manusia. Itu ada 2 bagian, yang pertama pembuluh darah dan yang kedua itu jantung. Yang terakhir itu alat pencernaan darah pada manusia. Pada manusia atau makanan itu terkarbon dioksida, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Baik, kalian sudah mengerti anak-anak? Oke, kalau semua sudah mengerti, sebelum kita pulang, Ibu akan memimpin doa sebelum kita pulang. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Salam.